Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya, Afra Destiardi, dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pemuda Bangsa dalam Islam Wasatiyah. Sejak zaman dulu, Indonesia pernah terpecah belah karena banyaknya perbedaan ras, suku, agama, dan budaya yang membuat penjajah dengan mudah masuk untuk melakukan politik adu domba. Bung Karno menyulut semangat pemuda Indonesia untuk bergerak melawan penjajah. Beliau berpesan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya kau cabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda yang membara cintanya kepada tanah air, maka akan kugoncangkan dunia." Pesan ini secara tersirat menggerakkan semangat pemuda Indonesia untuk lebih cinta, lebih membela tanah air, dan bergerak melawan penjajah demi kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang pun, semangat pemuda Indonesia untuk mengisi kemerdekaan sangatlah dinanti oleh Ibu Pertiwi. Wahai pemuda Indonesia, baktimu selalu dirindu. Kesetiaanmu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Peranmu sebagai pemuda bangsa dalam Islam Wasatiyah sangatlah besar, demi menjadikan negara ini negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Negara Indonesia yang akan menjadi wasilah bergelimangnya kemakmuran negeri serta dilimpahkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Benar, peran pemuda bangsa dalam Islam Wasatiyah. Pemuda bangsa Indonesia adalah pemuda yang telah terpatri merah putih di dadanya. Kemudian, Islam Wasatiyah adalah model ekspresi dan pemahamannya relevan dalam bingkai kenegaraan Indonesia. Ada 4 kaidah dalam ajaran Islam Wasatiyah. Yang pertama yaitu santun, tidak keras dan tidak radikal. Yang kedua, memiliki rasa rela, tidak memaksa dan tidak mengintimidasi. Ketiga, adanya toleransi, tidak egois dan tidak fanatis. Terakhir, saling mencintai, tidak saling bermusuhan dan tidak saling membenci. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabirotan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, demikian juga aku ciptakan kamu sekalian sebagai umat yang wasat, agar menjadi saksi kepada umat manusia, dan supaya Rasul menjadi saksi kepada kamu sekalian. Pada ayat tersebut dijelaskan, jika kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan. Ciri dari Islam Wasatiyah yaitu pertengahan atau moderasi, menghindari segala bentuk kekerasan, dan sekaligus merujuk memiliki sikap adil dan proporsional. Wasatiyah sebagai perilaku yang penuh keseimbangan antara dunia dan akhirat, kebutuhan fisik dan jiwa, keseimbangan akal dan hati, serta berada di posisi tengah antara neoliberalisme atau al-muta'ilah al-judud dan neoliteralisme atau al-zahiriyah al-judud. Ada 7 nilai utama dalam Islam Wasatiyah berdasar konsultasi tingkat tinggi ulama dunia yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 1-3 Mei tahun 2018 yang termaktub dalam pesan Bogor. Dan inilah peran pemuda bangsa dalam Islam Wasatiyah. Pertama adalah tawasul. Dalam kehidupan sehari-hari, pemuda bangsa mempunyai sikap tawasul, sikap yang seimbang antara pikiran dan tindakan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi menghakimi. Tawasul melekat sangat kuat pada nilai-nilai Islam di dunia sebagai pola pikir dalam kehidupan beragama.
termasuk juga di Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap tawasud tercermin dari disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri negara. Yang kedua ada i'tidal. I'tidal didefinisikan sebagai perilaku proporsional dan adil dengan disertai tanggung jawab. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadikan orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh. Pemuda bangsa menanamkan sikap tasamuh untuk mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan. Ajaran Islamnya senantiasa memberi penekanan kepada umatnya agar terus bersikap toleransi kepada orang yang bukan Islam. Sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati oleh pihak lain. Yang keempat, ada syuro. Pemuda bangsa menanamkan nilai syuro agar mampu menyelesaikan persoalan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan sebagai acuan utamanya. Yang kelima adalah islah. Pemuda bangsa meniadakan setiap konflik dalam hubungan yang rusak antara individu dengan individu lain, antara kelompok sebagai akibat timbulnya pertikaian atau perselisihan, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Pemuda bangsa adalah toleransi beragama. Menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian interaksi sosial. Jadi, terdapat batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Berusahalah menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, mengajarkan orang untuk berdamai satu dengan yang lain. Melakukanlah perbuatan yang baik. Kemudian, yang keenam ialah qudwah. Qudwah dalam pengertian ini adalah pemuda bangsa merintis inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia. Rasulullah SAW melalui ajaran-ajaran beliau telah memberikan teladan yang nyata tentang perlunya merintis inisiatif mulia, dan kepemimpinan yang beliau contohkan adalah kepemimpinan untuk membawa pada kesejahteraan manusia. Terakhir adalah muwatonah. Muwatonah yaitu pemuda bangsa mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan. Dalam konteks ini, muwatonah adalah pengakuan terhadap negara Indonesia, pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dan pengakuan terhadap kewarganegaraan. Itulah 7 peran pemuda bangsa dalam Islam Wasatiyah. Hadirin rahimakumullah. Pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok yang generasi unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Syubbanu al-yaum rijalu al-ghudi. Karena itulah Islam memberikan perhatian besar kepada mereka. Bahkan sejak dini, di masa lalu, banyak pemuda hebat karena generasi sebelumnya adalah orang-orang hebat. Karena itu, negara memberikan perhatian besar pada generasi muda ini. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tongkat estafet bangsa, pewaris peradaban dunia, maka hancur makulnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Fitrah manusia memiliki ghazariyah tadayun, yaitu menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 4 kaidah ajaran Islam Wasatiyah dan 7 utama Islam Wasatiyah yang tercermin pada sikap muda bangsa, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menjadi cita-cita masyarakat Indonesia bisa terwujud. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.